Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang sudah saya buat. Jadi, contoh soalnya sendiri yang pertama itu, Toko Cahaya Jaya adalah sebuah usaha dagang yang menjual perlengkapan rumah tangga. Akhir tahun telah tiba dan sang pemilik Pak Budi ingin memastikan bahwa laporan keuangan toko tertata dengan rapi sebelum memasuki tahun baru. Sebagai akuntan yang dipercaya, kamu diberi tugas khusus untuk menutup buku keuangan Toko Cahaya Jaya. Namun, tidak semudah itu. Pak Budi ingin memastikan bahwa semua jurnal penutup sudah dibuat dengan benar agar keuangan perusahaannya tetap sehat. Kamu harus menyelesaikan 4 tahap misi untuk menutup laporan keuangan dengan sempurna. Yang pertama, di dalam contoh soal, saya melampirkan misi pertama yaitu identifikasi akun yang harus ditutup. Jadi sebelum membuat jurnal penutup, kita harus mengidentifikasi akun-akun mana saja sih yang perlu ditutup. Berikut adalah daftar saldo yang dilampirkan sebelum penutupan per 31 Desember 2024. Yang pertama itu pendapatan penjualan, sekitar atau sebesar 150 juta. Yang kedua, harga pokok penjualan sebesar 80 juta, beban gaji sebesar 15 juta, beban sewa sebesar 5 juta, beban listrik dan air sebesar 2 juta, modal Pak Budi sebesar 100 juta, Prof Pak Budi sebesar 10 juta. Pertanyaan dari contoh soal misi pertama itu adalah misi level 1, akun mana saja sih yang harus ditutup dalam jurnal penutup? Jadi, akun yang harus ditutup itu yang pertama adalah pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban air. Jadi teman-teman, akun modal dan pref itu tidak ditutup dalam jurnal penutup. Tetapi pref akan mempengaruhi saldo akhir modal. Seperti yang sudah dijelaskan di buku, ini kita bisa lihat ya teman-teman. Akun yang ditutup itu yang pertama ada akun pendapatan, yaitu dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit ikhtisar laba rugi dalam jurnal penutup. Yang kedua, menutup akun beban dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkreditkan akun beban. Jadi, kita juga harus menutup akun beban, teman-teman. Semua akun beban itu harus ditutup. Dan juga akun pendapatan. Tapi, perbedaannya itu, jurnal penutup itu biasanya kan kalau pendapatan itu kan dikredit ya teman-teman, tapi kalau di jurnal penutup itu sebaliknya teman-teman. Jadi contohnya itu seperti antonim teman-teman, seperti hitam atau putih. Kalau misalnya pendapatan dikredit, di jurnal penutup ya di debit. Tapi kalau misalnya saldo normalnya itu di debit, di jurnal penutup dikredit. Itu bedanya jurnal penutup sama jurnal-jurnal lain teman-teman. Beban itu kan harusnya di debit ya teman-teman, tapi di sini untuk menutup akun beban dalam jurnal penutup kita harus mengkreditkan dulu agar saldonya menjadi 0 teman-teman. Yang ketiga yaitu menutup akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba rugi. Jika terdapat saldo rugi, maka akun yang ditutup adalah dengan mendebit akun modal dan mengkredit akun saldo rugi. Dan jika terdapat saldo laba, maka menutup dengan mendebit saldo laba dan mengkredit akun modal. Jadi teman-teman, ini itu bukan menutup akun modal ya teman-teman, tetapi menutup akun ikhtisar laba rugi atau saldo laba rugi. Mau itu laba, mau itu rugi. Tetapi memang akun yang dipakai itu biasanya adalah modal. Modal itu dikreditkan agar ikhtisar laba ruginya itu dinolkan. Yang keempat, menutup akun prive. Sebenarnya teman-teman ya, akun prive itu tidak ditutup ya teman-teman. Tetapi hanya pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, beban gaji, beban sewa, dan juga beban listrik teman-teman. Tetapi ada kalanya akun prive itu ditutup ya teman-teman ya. Yaitu dengan menempatkan akun modal pada debit dan akun prive pada debit. Pada kredit, mohon maaf teman-teman. Seperti itu untuk penjelasan misi nomor 1. Misi nomor 2 adalah menyusun jurnal penutup untuk pendapatan. Setelah mengidentifikasi akun, saatnya membuat jurnal penutup untuk pendapatan. Pertanyaannya,
buatlah jurnal penutup untuk akun pendapatan penjualan. Kita bisa lihat ya teman-teman, pendapatan penjualan dari misi 1 itu sudah dijelaskan sebesar 150 juta dan kita tinggal tutup. Caranya itu kita lihat lagi teman-teman. Yang pertama, akun yang pertama yang didebit adalah pendapatan dan menutupnya itu ada di ikhtisar laba rugi teman-teman, di bagian kredit. Sehingga tabel jurnal penutupnya yaitu pendapatan penjualan sebesar 150 juta di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit teman-teman sebesar 150 juta juga teman-teman biar balance. Yang ketiga itu menutup beban usaha. Sekarang saatnya menutup akun-akun beban usaha agar laporan laba rugi bisa menunjukkan keuntungan bersih. Pertanyaannya, buatlah jurnal penutup untuk akun beban usaha berikut. Yang pertama, beban gaji, beban sewa, beban listrik dan air. Beban gajinya sendiri itu 15 juta ya teman-teman. Beban sewanya 5 juta, beban listrik dan airnya 2 juta. Jadi cara menutupnya itu yang pertama, beban, kita bisa lihat lagi ya teman-teman ke atas. Cara menutup beban itu ikhtisar laba ruginya itu di debit teman-teman. Dan semua beban itu kita taruh di kredit. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman. Semua di misi 3 ini menutup beban usaha itu di kredit semua teman-teman. Karena mereka itu beban jadi harus dinolkan dan ditutup. Untuk debitnya sendiri ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi nominalnya 22 juta dapat dari mana? Dari penjumlahan semua beban teman-teman. Karena memang ikhtisar laba ruginya tidak dijelaskan ya berapa nominalnya. Jadi ikhtisar laba ruginya 22 juta, beban gaji 15 juta, beban sewanya 5 juta, dan beban listrik dan airnya 2 juta. Misi keempat, menutup ikhtisar laba rugi ke modal teman-teman. Setelah pendapatan beban ditutup, laba bersih perlu dipindahkan ke akun modal Pak Budi. Pertanyaannya, jika laba bersih adalah 48 juta, buatlah jurnal penutup untuk memindahkan laba ke modal teman-teman. Jawabannya itu paling singkat teman-teman. Kita bisa lihat di atas lagi ya teman-teman ya, cara menutup akun modal yang ada di tabel 1,1,4 itu adalah ikhtisar laba ruginya di debit teman-teman, modalnya di kredit. Jadi cara untuk menulis jurnal dengan benar itu yaitu ikhtisar laba rugi nya 48 juta teman-teman. Modal Pak Budinya 48 juta juga teman-teman agar balance. Yang kelima yaitu menutup akun Prive. Seperti yang udah saya bilang ya teman-teman, akun Prive itu bisa ditutup, ada kalanya bisa ditutup, ada kalanya juga tidak. Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu menyuruh kita untuk menutup, jadi mau tidak mau kita harus menutup teman-teman. Seperti ini teman-teman. Pak Budi juga mengambil Prive sebesar 10 juta. Akun ini juga perlu ditutup agar saldo modal akurat. Jadi bakal dijelasin teman-teman di soalnya nanti. Buatlah jurnal penutup untuk akun Prive. Bisa kita lihat ya teman-teman di atas. Caranya itu adalah mendebitkan akun modal dan mengkreditkan akun Prive agar dia balance. Yang pertama modal Pak Budinya sebesar 10 juta dan Prive Pak Budi sebesar 10 juta. Selamat teman-teman, misi akuntansi kalian berhasil. Kalian udah mendengarkan video ini dengan baik. Saya harap kalian dapat mengerjakan jurnal penutup dengan baik juga ke depannya. Dan misalnya guru memberikan soal A dan memberikan lagi soal B yang tipenya sama dengan soal A tetapi hanya angkanya yang diganti, saya harap kalian bisa mengerjakannya juga. Di sini saya lampirkan latihan soal yang dimana tipe soalnya sama dengan contoh soalnya tetapi hanya diganti angkanya teman-teman. Jadi kalian harus mengerjakan ini teman-teman. Jika kalian berhasil mengerjakan ini, kalian itu siap digunakan untuk periode berikutnya dan Pak Budi sangat puas dengan pekerjaan kalian. Jadi teman-teman, usahakan latihan soal ini, kalian tidak bingung ya teman-teman. Jadi kalian sudah tahu jawabannya, sudah saya jelaskan sebelumnya, saya harap kalian bisa mengerjakannya teman-teman. Terima kasih teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.